Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih, semua pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu se-Indonesia. Mungkin sebagian teman-teman kita karena mungkin terkendala jaringan, mereka masih berusaha untuk gabung dan connect ke virtual Zoom kita malam ini. Terima kasih sudah bergabung dalam virtual Zoom Natal Persekutuan Sekolah Minggu Indonesia tanggal 6 Desember 2021. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa bertemu pada malam ini di ibadah Natal. Semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya, sehingga kita boleh bersama-sama merayakan Natal secara virtual Zoom pada sore hari ini. Ya, mungkin kalau di Manado atau di kota lain sudah malam ya. Di sini masih selesai maghrib, masih sore lah kita ya. Kita akan memulai ibadah kita dan ibadah ini diawali dengan doa yang dibawakan oleh siapa yang pertama? Kak Desri sudah gabung? Kak Desri. Ya oke Pak Ketua, silakan dibuka ibadah kita. Kak Stefanus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Engkau Allah Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Menjadi sukacita kami, menjadi rasa syukur kami Tuhan ketika kami saling berjauhan antar pulau, antar provinsi dengan latar belakang gereja yang berbeda. Kami bersyukur ketika media yang ada dapat kami gunakan pada malam hari ini untuk kami bersekutu dalam ibadah Natal guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih anugerah Tuhan di mana kami mempersiapkannya hingga pada saat ini semuanya atas pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya ibadah online ini dari awal hingga akhirnya dapat selesai karena pertolongan Tuhan yang menyertai setiap kami, bahkan Tuhan yang akan menyertai hamba-Mu dalam pembicara firman Tuhan nanti akan disampaikan kiranya memberkati setiap kami semua dan setiap puji-pujian kami naikkan boleh menguatkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Selanjutnya adalah kita akan mendengarkan kata sambutan dari mewakili panitia yaitu Ibu Hana. Halo Ibu Hana, sudah bergabung? Shalom. Ibu Hana dari Jakarta. Semuanya, puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul. Ya, puji Tuhan. Sekalipun beberapa kali pertemuan cuma berapa orang, tapi malam hari ini kita bersuka cita lebih dari 5 orang kita boleh berkumpul. Puji Tuhan, kita percaya inilah kerinduan kita untuk kita boleh bersama-sama memperingati hari kelahiran Kristus. Oleh sebab itu, mari kita sambut ibadah dengan penuh sukacita. Kita percaya firman Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita dalam pelayanan kita selanjutnya. Selamat memperingati dan selamat merayakan selamat Natal pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Hana. Selamat Natal buat seluruh pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih yang telah bergabung dan sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Acara selanjutnya, Khotum atau pembuatan yang dibawakan oleh Kak Nathan dari Manado. Kami persilahkan. Yesaya 9 ayatnya yang kelima berkata demikian. Sebab seorang anak
telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Pada mulanya gelap semuanya. Sunyi senyaplah samudera. Allah bersabda, semua tercipta. Mari kita kumandangkan pujian ini pada mulanya. Semuanya sunyi senyaplah samudera. Allah bersabda terang bercahaya. Hari pertama di dunia. Pada mulanya belum ada langit, atas dan bawah tercampurlah. Allah bersabda bentangan pun jadi. Hari kedua di dunia. Pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan tanamannya. Allah bersabda terciptalah darat. Hari ketiga di dunia. Pada mulanya belum ada surya, bulan dan bintang dan masa. Lama mama ini. Allah bersabda membuat semua. Hari keempat di dunia. Pada mulanya belum ada ikan, burung bersayap belum pernah. Allah bersabda segala tercipta. Hari kelima di dunia. Pada mulanya belum ada hewan yang menemani manusia. Allah bersabda menjadikan insan. Hari keenam di dunia. Pada mulanya semua terjadi. Langit dan bumi dan isinya. Allah pencipta telah memberkati. Hari ketujuh di dunia.
Tuhan Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Ia menciptakan langit, bumi, serta seluruh alam semesta. Cakrawala luas dan elok. Gunung-gunung yang menjulang tinggi. Burung-burung yang berkicau dengan merdu. Semuanya menunjukkan keindahan hasil karya tangan Allah. Bagaimanakah semuanya ini bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi pertama. Ketua. Kak Steve. Maaf. Kejadian 2 ayat 4 sampai 7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kedua, oleh Kak Yeni. Silakan Kak Yeni. Kak Yeni, silakan. Kak Nathan, silakan. Matius 19 ayat kedua dan sampai 4. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, Kak Mitra sudah hadir. Silakan Kak Mitra. Kak Mesra, Ya, silakan. Mazmur 89 ayat 12 sampai 13. Padamu punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Selanjutnya oleh Kak Lastaria. Kak Lastaria. Silakan Kak Desri. Kak Desri hadir. Hadir Kak. Silakan. Mazmur 147 ayat 8 sampai 9. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Selanjutnya, Meta hadir. Meta. Kak Meta. Kak Mardiana, silakan.
Mazmur 92 ayat 5 sampai 6. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Ya, selanjutnya Kak Raymond. Kak Raymond hadir? Belum bergabung. Kak Steve. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Selanjutnya kita akan sama-sama mengumandangkan lagu Yesus Kristus Tuhan. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar yang maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita kumandangkan pujian ini. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
dalam hidupku, yang selamatkanku. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, Engkau Tuhan ku tinggikan, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, bagi hidupku. Maka jiwaku memuja Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Kuasa-Mu agunglah karya-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Oh, kekal sempurna kuasa-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pembunuhan, perampokan, kebejatan, hawa nafsu, itulah yang kini menguasai hidup manusia. Kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan telah pudar. Hanya oleh karena ulah manusia. Bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Mari kita dengarkan liturgi kedua. Silakan kepada Kak Heni. Kak Heni. Kak Heni hadir. Kejadian 6 ayat yang ke-5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal
bahwa aku telah menjadikan mereka. Selanjutnya, Kak Frita hadir. Roma 1 ayat 18 sampai 21. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Selanjutnya, Kak Mia. Kak Mia. Roma 1 ayat 29 sampai 32, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Selanjutnya, Kak Rifka. Hadir Kak Rifka. Kak Rifka. Ya. Pak Yosef. Pak Yosef. Silakan Pak Yosef. Pak Yosef, mic-nya dibuka, silakan dibaca. Roma 3 ayat 10 sampai 18. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Selanjutnya, sambil dilakukan pemasangan lin yang diwakili oleh Ketua Natal PSMI, yaitu Kak Stepanus, kita menyanyikan lagu O Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and death.
the thrill of hope. The world rejoices from yonder breaks. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by his cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Doa dan tangisan manusia telah sampai kepada Tuhan Allah. Pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah jika saja manusia yang berdosa itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru. Maka tiada lagi perhambaan dan perbudakan. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Keadilan dan damai sejahtera akan diberikan. Mari kita dengarkan liturgi ketiga. Kak Mardiana, kami persilakan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kak Nora. Mika 2 ayat 10, bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat penghentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Ya. Kak Raja hadir. Kak Raja. Ya. Kak Dudung. Kak Dudung. Silakan aktifkan kameranya dan mic-nya, Kak Dudung.
Kak Dudung. Ya, Kak Steve. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, selanjutnya Kak Nathan. Kak Nathan. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah puisi yang indah yang dibawakan oleh salah seorang guru sekolah minggu yang berasal dari Kupang. Kak Heni sudah hadir? Kak Heni? Kak Heni? Ya. Mungkin Kak Heni belum bisa bergabung dengan kita karena beliau juga sedang dalam keadaan sakit. Tadi beliau janji mencoba untuk hadir. Karena beliau sakit, kita nanti mohon doanya di pembawa doa syafaat ya. Selanjutnya kita akan sama-sama mengumandangkan sebuah lagu pujian. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Mari kita kumandangkan lagu pujian ini bersama-sama. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam orang Majus datang turut bintang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia.
Kak El, mic-nya dinyalain dulu mic-nya. Oke, lupa, sorry. Selanjutnya, inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Persembahan lagu dan gerak yang dipersembahkan oleh anak-anak sekolah minggu HKBP Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Hore! Ya, selanjutnya kita akan sebuah persembahan puisi yang dibawakan oleh kami nih dari Papua. Kami nih, hadir kami nih. Kami nih. Ya, mungkin karena terkendala jaringan di Papua, kami ini belum bisa hadir ya. Kami ini ya. Maklum karena memang di Papua cuaca sedang tidak baik ya. Kita lanjutkan saja. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Namun, melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakan. Tuhan Allah, Bapa di surga, akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tumbal dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Mari kita dengarkan liturgi keempat, yaitu ragam bahasa. Kanatan.
Bahasa Manado, Kak Mesra. Yohanes 3 ayat 16. Soalnya Tuhan Allah sayang sekali ini dunia sampai dia serahkan tuh dia pe anak satu-satunya supaya tiap orang yang percaya pada dia nyandak mau binasa, mar mau dapat hidup kekal. Bahasa Jawa, Kak Steve. Apa nih Kak? Kak Steve. Yohanes 3 ayat 16. Amarga Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrake kang putra ontang anting supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja nganti nemu kerusakan nanging oleh urip langgeng. Bahasa Serui, Papua. Kami nih. Orangnya nggak ada. Kak Desri. Baca aja ya Kak. Aku kurang bisa baca ini. Yohanes 3 ayat 16. Weo alai enahau nunei puba paria doni dohongno ne kaisong mansiari poi abori mandoni dino yoasoi mani wiro wiroku kaha mae sabo no mai nopu wai ala alai demi. Bahasa Batak Toba, Kamardiana. Bahasa Batak Toba, Yohanes 3 ayat 16. Aisongonondo holong ni rohani debata di Portibion, pola do anakna nasada sadai di lehon, asa unang mago ganuk na porsia di ibana, asa hangoluan nasa leleng-leleng na di ibana. Bahasa Sunda, Kak Desri. Ya. Bahasa Sunda Yohanes 3 ayat 16. Karena kacida mikahasana Allah ke alam dunia nepika pikasen putra tunggalna supaya sakura anu percaya ke anjeunna ulah binasa tapi menang hirup langgeng. Ya. Bahasa Indonesia, Kak Hana. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, demikian tadi liturgi ragam bahasa. Selanjutnya kita akan mendengar persembahan pujian dari Guru Sekolah Minggu Indonesia, Karena Cinta. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta
Ya, mungkin jaringan tidak baik ya, jadi nggak sampai selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan kabar sukacita di Natal PSMI, Persatuan Guru Sekolah Minggu Indonesia, yang dibawakan oleh Pak Peter Maana dari Lembaga Alkitab Indonesia. Silakan Kak Peter. Ya, selamat malam kakak-kakak sekalian. Shalom. Shalom. Shalom Kak. Ya, terima kasih. Sebelum kita sama-sama mendengarkan kabar sukacita pada malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ketika Engkau memberikan kami kesempatan di hari ini, hari yang penuh bahagia, di mana kami semua, rekan-rekan guru sekolah minggu, yang tergabung dalam Persekutuan Guru Sekolah Minggu Indonesia, merayakan Natal bersama. Hari yang penuh sukacita, di mana kami mau membagikan kabar tentang keselamatan, kabar tentang kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Dan di malam hari ini, Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menabur dalam hati kami, Roh Kudus menuntun kami, agar setiap firman yang kami dengar, bukan hanya untuk kami, Tuhan, tetapi kabar sukacita ini akan kami gaungkan ke seluruh anak-anak Tuhan yang lain. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, saya sudah terbiasa, maaf dengan Bapak Ibu ya. Tetapi supaya kita ini satu saudara, satu keluarga, maka saya akan menyapa kita semua pada malam hari ini dengan kakak-kakak sekalian. Syukur kepada Tuhan bahwa saya diundang dalam acara perayaan Natal Persekutuan Sekolah Minggu Indonesia pada malam hari ini untuk menyatakan tentang kabar sukacita kepada kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang selalu sejak awal ya, saya masuk dalam grup, tetapi mohon maaf memang saya tidak begitu aktif, tetapi saya selalu melihat begitu giginya, begitu semangatnya kakak-kakak sekalian dalam sambil memberi respon, memberi masukan, memberi ilmu demi perkembangan Persekutuan Sekolah Minggu di Indonesia ini. Dan saya sangat bangga juga kalau di malam hari ini Persekutuan Sekolah Minggu Indonesia boleh merayakan Natal bersama-sama. Ini satu hal yang menurut saya luar biasa. Dan kakak-kakak sekalian, ini adalah perayaan Natal pertama saya di tahun 2021. Jadi terima kasih karena saya sudah berada di perayaan Natal, ya, hari yang penuh sukacita ini. Ya, luar biasa sekali ibadah pada malam hari ini. Tadi ada lagu pujian dan tari, kemudian di liturgi keempat ada ragam bahasa ya. Saya melihat ada 5 bahasa daerah, ada Manado, Jawa, Serui, dari Papua tentunya, kemudian ada Batak Toba, Sunda, dan terakhir Indonesia. Nah inilah yang mau menggambarkan bagaimana di tengah-tengah keragaman kita, di mana Tuhan menciptakan kita dalam segala perbedaan bahasa, suku, tetapi kita menjadi satu dalam Kristus, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Dan tema kita pada malam hari ini itu terambil dari Kolose 3 ayat 16, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan sesuai dengan tema ini yang terambil dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Suatu harapan dari seorang Rasul Paulus. Kalau kita membaca sejak awal, Kolose 3 ini, dia diberi perikop adalah manusia baru. Ya. Manusia baru yang hidup meninggalkan kehidupan yang lama. Manusia baru berarti ada sesuatu yang baru, sesuatu yang
lain daripada kehidupan yang lama. Di sini ada suatu harapan dari Rasul Paulus kepada kita semua pada malam hari ini. Tetapi sebelum masuk ke situ, mungkin saya akan membawakan sedikit pengantar tentang kitab Kolose ini. Kolose ini adalah sebuah kota di Asia Kecil, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, di mana dia berada di sebelah timur kota Efesus. Tetapi kitab Kolose ini bukanlah Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose, tetapi ketika ia mengutus pekerja-pekerja dari Efesus, yakni sebuah ibu kota provinsi Roma di Asia Kecil, Paulus merasa bertanggung jawab atas jemaat di Kolose ini, sehingga dia menulislah surat untuk jemaat di Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini ditulis untuk menyampaikan ajaran Kristus yang benar dan menentang ajaran-ajaran yang salah pada saat itu. Dan inti daripada surat Kolose ini adalah Paulus ingin menyatakan bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna. Yesus mau menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan. Melalui Paulus, kehidupan Paulus yang lama, yang telah dipilih Tuhan secara luar biasa, sehingga kita boleh menjadi manusia-manusia yang baru, sesuai dengan perikop bacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa hal yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Kalau kita perhatikan kalimat pertama, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ini merupakan harapan. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa harapan adanya sesuatu yang harus kita lakukan. Harapan itu artinya butuh suatu pembaruan dalam hidup. Butuh itu dilakukan, butuh ada action-nya, butuh sesuatu yang mengalami perubahan dalam hidup. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kalau kita baca dari terjemahan bahasa sehari-hari, maka kalimat ini akan berbunyi, hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap di dalam hatimu. Ya, saudara-saudara, kita harus menjadi bangga sebagai anak-anak Tuhan. Ajaran-ajaran yang kita terima, ajaran Kristus yang kita terima, ajaran Injil, ajaran karya keselamatan yang kita terima, itu merupakan suatu berkat anugerah bagi kita. Dan berbahagialah kita pada malam hari ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang menerima berkat daripada Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan kita baca, bukan hanya kita menerima berkat itu, bukan hanya kita menerima ajaran-ajaran Kristus itu, tetapi hendaklah perkataan Kristus itu, hendaknya ajaran-ajaran Kristus itu meresap ke dalam hati kita. Bagaikan air ya. Kalau kita ada genangan air terus kemudian kita taruh kain ataupun taruh tisu, maka lama-kelamaan air itu akan hilang. Kemana? Dia akan pasti meresap ke dalam kain atau tisu yang kita taruh di atas air itu. Nah, Rasul Paulus menginginkan kita sebagai manusia-manusia yang taat, mau menyerap akan setiap ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan kita. Nah, di hari Natal ini Bapak Ibu sekalian, ini momen penting agar kita menerima kelahiran Kristus sebagai sesuatu momen yang yang sangat bahagia, kabar sukacita. Tetapi kabar sukacita itu jangan hanya sebagai kabar saja. Oh iya, bulan Desember kita merayakan Natal. Oh iya, hari ini adalah hari Natal. Bukan hanya sampai di situ. Tetapi Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa kabar sukacita ini harus meresap dalam hati kita. Apa arti Natal? Apa arti kelahiran Yesus bagi diri kita? Apa arti kehadiran Yesus sebagai juru selamat, sebagai kepada orang-orang yang telah dipilih dia sebagai anak-anak Tuhan? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Resap, dia akan masuk dalam tubuh kita, dan Kristus ingin agar semua ajaran-ajaran itu dapat teresap dalam hidup kita dan kita mengalami pembaruan dalam hidup. Maka kita harus bertanya kepada diri kita, sudah berapa lama kita menerima Kristus sampai dengan hari ini? Sampai dengan malam Natal ini sudah berapa lama kita mengenal ajaran-ajaran Kristus? Dan apakah kita sudah mengalami pembaruan dalam hidup? Kita evaluasi diri kita evaluasi masing-masing kita. Kita berbahagia dan bangga dipilih Tuhan sebagai orang-orang yang diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan melalui persekutuan Sekolah Minggu Indonesia ini. Saya percaya
Kalau Tuhan menghendaki, maka persekutuan ini menjadi persekutuan yang akan mempersatukan semua guru-guru sekolah minggu di Indonesia, dan akan menjadi suatu persekutuan yang besar dan menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini mau menyatakan kembali bahwa segala kekayaan Kristus ada dalam kehidupan kita. Itulah berkat yang paling utama dalam hidup kita. Saudara, ketika kita menerima Kristus, ketika kita menerima ajaran-ajarannya, kita percaya bahwa Kristus akan memberkati kehidupan kita. Melalui apa? Melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita, melalui orang-orang di sekitar kita. Dan hendaklah kekayaan itu tetap tinggal dalam kita, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang siap dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian di kalimat yang kedua, kalau kita membaca kembali dalam firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat tepatlah ayat ini dipilih oleh panitia. Karena apa? Tugas kita sebagai guru-guru sekolah minggu adalah mengajar. Ya, bukan hanya mengajar, tetapi kita menegur seorang akan yang lain. Kalau dijadikan satu kata yang tepat, mengajar dan menegur, itu lebih tepat dipakai kata menasihati. Ya. Jadi kita yang hari ini dipilih oleh Tuhan. Tuhan di dalam persekutuan guru sekolah minggu untuk menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, yang diutus untuk menasehati banyak orang. Tentunya menasehati dengan dasar firman Tuhan, ya, bukan dengan hikmat manusia. Kita menggunakan segala kebijaksanaan, hikmat daripada Tuhan yang telah berikan kepada kita untuk mengarahkan sesama kita ke arah yang lebih benar. Kita ini sebagai Yeremia. Kita ingat firman Tuhan, ketika Tuhan memilih Yeremia, Tuhan berkata seperti ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kita adalah generasi Yeremia yang siap dipakai oleh Tuhan untuk mengajar dan untuk menasihati. Dan itu bukanlah suatu tanggung jawab yang ringan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita telah meresap akan ajaran Kristus, artinya ada tugas tanggung jawab yang harus kita jalankan, yakni kita menyatakan sesuatu kebenaran kepada sesama kita. Ketika kita melihat sesuatu yang salah, kita harus kasih tahu, kita harus nasihati, kita harus mengajar, kita harus menegur bahwa itu tidak baik. Dan itulah tugas kita sebagai generasi Yeremia hingga saat ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, hendaklah firman Tuhan menyatakan, hendaklah dengan segala hikmat. Artinya sebelum melakukan semuanya itu, marilah kita meminta hikmat dan bimbingan daripada Tuhan. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan bahwa apa? Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya, ketika firman Tuhan itu kita dengar, ketika perkataan Kristus kita resapi dalam hati kita, kemudian kita melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, itu dengan apa? Dengan harus penuh dengan sukacita. Tema kita saja mengatakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Dan saya percaya bahwa ketika damai sejahtera Kristus ada dalam hati kita, itu ada sukacita. Ya, dalam kondisi apapun kita saat ini, mungkin kita dalam sakit penyakit, ya, mungkin kita dalam pergumulan, kita dalam keadaan yang tidak menentu, meresahkan hati kita, atau kita tidak punya tujuan hidup. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini dan tema kita pada malam hari ini menguatkannya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, itu menjadi suatu power, menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa ketika damai sejahtera hadir dalam hidup kita, seharusnya hati kita penuh dengan sukacita. Ya, maka firman Tuhan mengatakan,
Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah untuk Allah dengan mengucap syukur dalam hatimu. Ya, jadi dengan penuh sukacita kita melakukan hal-hal yang apa Tuhan telah percayakan kepada kita. Bukan dengan keluh kesah kita melakukan itu, bukan dengan karena terpaksa ya kita melakukan semuanya itu. Tetapi apa yang telah Tuhan berikan bagi kita, kita harus kemudian membagikan itu kepada sesama kita dengan penuh sukacita dan bahagia. Dan tentunya ketika segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, ya, Tuhan pasti akan bergembira. Tuhan pasti akan berterima kasih dalam hatinya. Terima kasih karena anak yang saya pilih ini sudah melakukan apa yang terbaik bagi saya. Anak yang saya pilih ini sudah melakukan apa yang menjadi kehendak saya. Bapak Ibu yang terkasih, kakak-kakak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Natal bukanlah suatu peristiwa yang rutinitas yang kita hanya merayakan setiap bulan Desember saja. Tetapi Natal merupakan suatu momen di mana kita bisa mengevaluasi diri kita, mengevaluasi bagaimana hubungan kita dengan Kristus. Natal adalah lahirnya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Artinya ketika Yesus mau lahir di tengah-tengah dunia ini, ketika Yesus mau lahir dalam hati kita, kita evaluasi diri kita. Apakah layak Yesus hadir dalam hati kita? Apakah Yesus layak untuk masuk dalam kehidupan saya? Sementara kehidupan saya mungkin saja jauh daripada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, kakak-kakak sekalian, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, supaya ada damai sejahtera, ada sukacita. Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan pada malam hari ini bukanlah suatu firman Tuhan, suatu ayat yang dipilih oleh seorang manusia, oleh rekan-rekan panitia, tetapi firman ini diberikan Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Agar Natal yang kita rayakan pada hari ini bisa menjadi suatu momen penting dalam kehidupan kita. Mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Bahwa kita adalah orang-orang pilihan Kristus yang menerima ajaran Kristus, kemudian kita meresapi ajaran itu, dan dengan penuh sukacita kita menasihati, kita membagikan ajaran Kristus itu kepada orang-orang lain. Sehingga kabar sukacita itu bukan hanya menjadi milik kita saja, tetapi kabar sukacita itu bisa dirasakan oleh semua orang. Bagaimana caranya? Berbagilah di hari Natal. Ya, pada saat ini saudara kita yang sedang mengalami bencana alam, Gunung Semeru, kita percaya bahwa Yesus tetap ada bersama dengan mereka. Saudara kita di sana, mungkin kita saat ini sedang bernyanyi, bersukacita, tetapi mari kita doakan mereka agar sukacita Natal juga bisa hadir di tengah-tengah kehidupan dan kondisi mereka saat ini. Biarlah sukacita Natal yang kita rayakan pada hari ini juga bisa mereka rasakan. Dan ingat tentang gembala-gembala yang menerima kabar sukacita itu daripada malaikat. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka diam? Tidak. Mereka kemudian berdiri, kemudian menyampaikan, mungkin saja tidak tertulis dalam Alkitab, tetapi pasti mereka menyatakan kabar sukacita itu kepada teman-teman gembala yang lain. Dan kemudian mereka beranjak kepada Bethlehem untuk melihat Maria, Yusuf, dan Yesus di palungan. Marilah kita menjadi juga seperti gembala yang mau mewartakan kabar sukacita itu bagi banyak orang. Seperti yang tadi saya sudah dengar juga dalam Mazmur 92 ayat 5 sampai 6, tadi dalam liturgi dibacakan bahwa sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ya, jadi Tuhan telah membuat kita bersukacita karena damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Dan kita percaya bahwa apapun yang kita kerjakan,
Apabila ada damai sejahtera dalam hati kita, maka kita akan melakukan itu dengan penuh sukacita. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya persekutuan sekolah minggu Indonesia ini mungkin mulai dari, ya kalau dilihat masih puluhan orang ya. Saya berdoa semoga persekutuan ini akan terus diberkati oleh Tuhan, bertambah ratus sampai dengan ribuan orang. Kenapa tidak ketika Tuhan mempercayakan persekutuan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat Natal, biarlah kabar sukacita ini, damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kita, membawa kedamaian bagi kita, dan kita mau bagikan itu juga kepada saudara kita, khususnya anak-anak Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, mensyukuri firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu melalui Rasul Paulus. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali untuk menjadi manusia yang baru, meninggalkan kehidupan kami yang lama, dan menjadi seperti apa yang Kristus inginkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau menjadi Yeremia Tuhan di zaman ini. Anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih dan Tuhan panggil untuk melakukan karya-karya besar dalam kehidupan kami. Baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Biarlah damai sejahtera Kristus hadir dalam kehidupan kami. Roh Kudus memperkuat iman kami. Dan firman Tuhan pada malam hari ini memberikan semangat yang baru, pikiran yang baru bagi kami, bahwa melalui hari Natal, melalui hari kelahiran Kristus Yesus di tengah-tengah dunia dan di dalam hati kami mau menjadi manusia yang baru, manusia yang penuh damai sejahtera, manusia yang akan menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkatilah persekutuan guru sekolah minggu Indonesia ini, yang telah Tuhan bentuk melalui kakak-kakak yang pada malam hari ini juga hadir dalam ibadah Natal pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami. Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan pakai kami sebagai Yeremia di zaman sekarang ini untuk menyatakan dan membawakan kabar keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih pada Kak Peter. Semoga guru-guru sekolah minggu Indonesia boleh mengajar dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak sekolah minggu, dan bisa menjadi contoh yang baik. Dan biarlah kiranya guru-guru sekolah minggu menerima Yesus memerintah di dalam hati kita pribadi. Tadi setelah nanti kita memandangkan sebuah pujian, tadi baru mendapat kabar, cuman belum sempat. Kalau salah satu teman kita yaitu Kak Heni, tepatnya di Kupang NTT, harusnya malam ini beliau bersama kita untuk menyampaikan puisinya yang sudah disiapkan, tetapi dia harus terbaring ini masih dalam ruang operasi. Jadi kita bawa Kak Heni dalam doa. Semoga operasi berjalan dengan baik dan lancar dan Henia, gembiralah dan sambut Tuhanmu. Mari kita kumandangkan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Bersama persekutuan
bersama di surga. Amin. Praise God. Nambah ya. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Kak Mesrawani. Tetapi sebelum kita doa syafaat, ada beberapa yang sudah terkumpul di grup WA tadi. Mungkin di antara kita, guru-guru sekolah minggu, ada yang ingin didoakan, baik itu pelayanan, pribadi, ataupun apa yang kita ingin doakan supaya didoakan sekalian di sini, boleh disampaikan, dibuka mic-nya buat teman-teman guru-guru sekolah minggu. Jangan lupa juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam meletusnya Gunung Semeru ya, Kak Mesra. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan Kak Mesra. Baiklah, malam hari ini kita akan berdoa syafaat. Kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita supaya apa yang menjadi doa-doa kita malam hari ini kita sepakat bersama-sama membuka hati untuk Tuhan. Kita memohon belas kasih Tuhan supaya apa yang menjadi doa kita dengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar luar biasa. Di malam hari ini Tuhan, kami boleh menerima berkat-Mu, menerima kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami guru-guru sekolah minggu dalam persekutuan sekolah minggu Indonesia yang ada, kami boleh merayakan hari Natal, memperingati kelahiran-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan di dalamnya tadi kami sudah menerima berkat dari Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu karena damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Engkau ada di dunia ini Tuhan untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Bapa. Kau kembalikan kekuatan baru, pengurapan baru bagi Kak Peter Maana. Biarlah Tuhan kembalikan hikmat pengetahuan surgawi, pemakaian-Mu luar biasa Engkau taruhkan bagi Kak Peter, agar dalam pelayanannya Tuhan dalam lembaga Alkitab Indonesia, dia boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam, dan Kau pakai dia dengan luar biasa. Engkau berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya dan keluarganya, semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa malam hari ini untuk kami semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan perayaan Natal Yesus Kristus malam hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami semua, berkati dengan kesehatan, kekuatan, dengan hikmat pengetahuan surgawi. Engkau pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, agar kami boleh melayani Engkau lewat pelayanan anak sekolah minggu, dimanapun Engkau percayakan kami Tuhan. Biarlah Engkau taruhkan kuasa yang daripada-Mu, Engkau alirkan kuasa-Mu, karunia-karunia-Mu mengalir bagi kami semua Tuhan, agar kami Tuhan boleh Engkau pakai menjadi alat kesaksian-Mu, menjadi alat kebenaran-Mu dimanapun Engkau percayakan kami. Kami berdoa biarlah Engkau berkati kami semua malam hari ini Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di Indonesia ini Tuhan. Mungkin mereka tidak sempat untuk mengikuti perayaan Natal walaupun lewat Zoom ini Tuhan. Sebagaimana Engkau berkati kami malam hari ini Tuhan.
Kami rindu juga Engkau berkati seluruh guru-guru yang ada, guru-guru sekolah minggu yang ada di Indonesia ini. Engkau berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka. Dan mungkin malam hari ini mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan apapun Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menjamah memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa khusus bagi Kak Heni Tuhan, yang sebentar akan melakukan operasi Tuhan. Kami berdoa bersatu hati malam hari ini. Biarlah Tuhan lancarkan, mudahkan operasinya. Sakit apapun yang dialami oleh Kakak Heni Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan yang indah dalam kehidupannya. Engkau jamah Tuhan dengan bilur-bilur darah Yesus. Kak Heni sudah disembuhkan dan dipulihkan. Dan operasinya berjalan dengan lancar. Kuatkan dan teguhkan iman percaya Tuhan. Agar dia terus berharap kepadamu. Bersama Kak Raymond juga yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau berkati juga Kak Raymond yang ada Tuhan. Apapun yang saat ini dialaminya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin dengan bilur-bilur darah Yesus. Dengan darah Yesus yang sudah tercurah. Akan membalut setiap sakit penyakit. Dan menyembuhkan Kak Raymond dan Kak Heni. Bahkan semua kakak-kakak yang mungkin kami tidak sebutkan satu persatu. Dalam keadaan apapun mereka. Mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Kami percaya Tuhan. Kami taruhkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sudah dipulihkan. Sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat malam hari ini untuk saudara-saudara seiman kami Tuhan. Yang saat ini mengalami bencana alam lewat Gunung Semeru Tuhan. Mungkin di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan. Ada guru-guru sekolah minggu yang mengalaminya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong mereka. Engkau yang meneguhkan iman mereka Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, makan, minum, semua Tuhan siapkan. Engkau yang sanggup menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong mereka. Memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, hikmat daripada Tuhan. Agar mereka mampu Tuhan melewati setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga kami berdoa Tuhan bagi seluruh guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Agar mereka boleh melayani setiap guru, melayani anak-anak sekolah minggu yang dipercayakan bagi mereka. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan agar pelayanan yang mereka dipercayakan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat pelayanan mereka. Banyak anak-anak yang datang kepadamu, banyak anak-anak yang mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk panitia Natal pada malam hari ini, sebagai ketua Kakak Steve Tuhan, yang sudah berjerih lelah, menyediakan segala sesuatunya, bersama Kak Nathan, bersama Kak Elit, bahkan seluruh panitia yang sudah dipercayakan, bahkan seluruh kami yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Biarlah Engkau kembalikan kekuatan baru, pengurapan baru. Engkau pakai kami Tuhan dengan heran dan dahsyat, agar banyak jiwa-jiwa, terlebih anak-anak yang membutuhkan pertolongan, anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus dari kami, guru-guru sekolah minggu. Biar Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, agar kami terus Tuhan menjadi guru-guru sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa teringat Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau berkatilah bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini. Pemerintahan yang ada, Bapak Presiden bersama wakilnya, bahkan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau berkati, Engkau jaga, lindungi pemerintahan kami. Biarlah Engkau menjauhkan pemerintahan kami ini Tuhan, bangsa Indonesia ini dari segala pertikaian, dari perpecahan, bahkan virus-virus corona Tuhan. Semua itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan, di bulan Desember ini, pada tanggal 23 akan pemerintah surat edaran akan keluar PPKM level 3 Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terlebih besar yang ada di dunia ini. Segala virus-virus, segala apapun Tuhan yang coba-coba menghalangi kami, anak-anak Tuhan, untuk datang beribadah kepadamu. Semua itu kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan Tuhan segala virus-virus mengganggu kehidupan kami, mencuri berkat Tuhan, membuat kami
tidak ada sukacita dalam beribadah. Semua itu kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang memagari setiap kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, semuanya kami dalam perlindungan Tuhan. Kami dijaga, dilindungi, keluar masuknya kami, dijauhkan dari segala virus-virus corona, supaya Tuhan pelayanan kami di bidang anak sekolah minggu ini Tuhan semakin luar biasa, pemakaian Tuhan semakin luar biasa. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia dalam perlindungan Tuhan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Engkau yang sudah melawat kami, Engkau yang sudah memulihkan kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, menjadi ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah semuanya kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Mengampuni setiap dosa dan salah kami Tuhan. Mungkin kami banyak melakukan kesalahan lewat perkataan perbuatan kami yang menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Biarlah mohon pengampunan-Mu, mohon belas kasih Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa, Engkau yang ajaib, Engkau yang perkasa. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dikembalikan kepada Kak Elit. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik. Mari kita kumandangkan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus,
Ya, selanjutnya kita akan menutup ibadah Natal kita dengan doa penutup yang dibawakan oleh Kak Peter. Ya, mari kakak sekalian, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan damai sejahtera, sukacita pada malam hari ini. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan di dalam sukacita kami boleh merayakan hari Natal, Persekutuan Guru Sekolah Minggu Indonesia pada malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Natal senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Perlindungan, kasih sayang Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberikan hati dan pikiran baru bagi setiap kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dan ibadah Natal pada malam hari ini. Kami menyerahkan setiap program, setiap rencana kegiatan kami ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah kami siap diutus untuk melayani-Mu melalui setiap talenta-talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan, Persekutuan Guru Sekolah Minggu Indonesia ini kiranya membawa damai sejahtera bagi banyak orang, khususnya di hari Natal yang penuh bahagia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dan ibadah pada malam hari ini. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, kakak-kakak sekolah minggu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Ya, demikianlah ibadah Natal Guru Sekolah Minggu Indonesia yang telah kita rayakan pada malam ini. Dan selanjutnya kita masuk ke acara Ramatama. Kepada Kastip untuk memberikan sedikit sambutannya kepada Ketua Natal PSMI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ayo Kastip. Baik, hal pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik kepada